رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melanjutkan pelajaran kita masih di dalam tentang berjamaah, sholat berjamaah. Dan itu memang hukumnya, masih ingat Pak, sholat berjamaah hukumnya ada berapa Pak? Lupa lah lagi. Bagusnya sekarang ngaji lagi, insya Allah ingat. Pulang dari sini lupa lagi. Gak apa-apa, yang penting kita datang ke pengajian. Yaitu diantaranya ada hukum yang mengatakan ulama fardu ain sholat berjamaah itu Pak. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada juga yang mengatakan sunnah muakkad. Nah kita mungkin semuanya ngambil sunnah muakkad Pak ya, karena Imam Syafi'i juga mengambilnya sunnah muakkad sholat berjamaah itu. Dan itu pun yang mengatakan fardu ain dan fardu kifayah itu dari golongan ulama Imam Syafi'i. Sholat berjamaah Pak, bukan sholat berjamaah. Biasanya berjamaah di mana Pak? Di masjid. Alhamdulillah Pak ya. Kalau di rumah nggak ada tempatnya kali. Jadi di masjid sudah disiapkan masjidnya, alhamdulillah besar ini Pak. Nah sekarang tatimmatun. Di sini adalah dikatakan satu kesempurnaan. Setelah lama kita menerangkan tentang sholat berjamaah, maka sekarang wa udhrul jama'ati kal jum'ati. Ada udzur sholat berjamaah. Artinya tidak apa-apa kalau tidak berjamaah, tidak akan mendapatkan hukum makruh. Kalau kita ngambil sunnah muakkad berarti kalau ditinggalkan jadi makruh Pak. Tidak sholat berjamaah jadi makruh. Maka kita tidak akan mendapatkan hukum makruh karena ada udzurnya. Udzur sholat berjamaah kal jum'ah, seperti udzur sholat jum'ah tadi Pak siang ya. Ada udzurnya juga. Apa itu? Matorun lam yabullu thawbahu, yaitu ketika hujan yang bisa membasahi pakaiannya. Nah itu termasuk udzur jum'ah. Itu dikatakan oleh para ulama. Dasarnya dari mana para ulama? Lil khabaris sahih, karena ada hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Wan Nasai dan Ibnu Majah. Mereka dari Abil Malih dari bapaknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam amara bis salati fir rihal yauma matarin yabullu asfalan ni'al. Lam yabulla, bukan yabullu, lam yabulla asfalan ni'al bikhilafi ma la yabulluhu. Yaitu Rasul pernah memerintahkan sholat firrihal, yaitu di rumahnya masing-masing yauma matorin, di waktu hujan turun yang membasahi sendal bawahnya Pak, bawahnya sendal. Apalagi kalau pakaiannya gitu, beda Pak. Ini sendalnya aja basah bawahnya. Jadi hujannya gerimis kali Pak ya. Kalau hujan gerimis baju bisa basah nggak Pak? Basah. Nah sekarang kalau tidak membasahi bikhilapi, di sini dikatakan beda lagi, mala yabulluhu. Jangankan sendal bawahnya, baju aja tidak basah. Hujannya seperti apa Pak? Gerimisnya kecil kali gitu ya Pak, nggak ada namanya, kita punya nama nggak?
Gerimisnya kecil aja begitu. Jadi tidak membasahi pakaian. Maka itu tidak dikatakan udzur, harus berjamaah, artinya sunnah muakkad. Nah, ketika sunnah muakkad kita ke masjid, maka kita harus ke masjid kalau kita mengaku sebagai kaum muslimin, orang yang beragama Islam dan beriman. Suka Pak ke masjid? Alhamdulillah. Subuh suka? Alhamdulillah. Dhuhur enggak, di kerjaan Pak ya. Di kerjaan aja berjamaahnya. Asar masih di sana, maghrib apalagi. Makanya maghrib itu adalah dikatakan ranking keberapa Pak? Kalau sholat maghrib berjamaah di masjid ranking keberapa Pak? Ranking kelima, paling akhir. Rata-rata saya pernah survei setiap masjid paling ramai itu habis maghrib Pak, yang sholat berjamaah. Kalau zuhur ya begitulah kira-kira. Karena orangnya lagi pada kerja. Kalau pulang kejauhan gitu. Yang deket juga kadang-kadang kerja enggak mau sholat berjamaah. Padahal itu Pak sudah Allah katakan, bisa dikatakan kunci sukses itu Pak. Sukses dunia dan akhirat. Tapi 3 macam Pak. 3 macam. Kata Allah dalam surat Fatir ayat 29-30. Dulu saya sudah sampaikan Pak, masih ingat? Surat Fatir 29-30 Pak. Masih ingat nggak? Lupa ya, udah lama itu. Kalau nggak salah saya bulan puasa menyampaikan itu. Ayat itu Pak. Bulan Ramadan. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Emang enak Pak diallahin? Enak gak Pak? Kan belajar saya. Bapak juga bisa enak kalau belajar Pak. Bahkan di sini kan ada apa, tadarus subuh ada Pak ya? Belajar ikut Pak. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang suka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah itu adalah Al-Qur'an. Bagi kaum muslimin Al-Qur'an. Kenapa? Karena seperti penentuan bulan 12 bulan itu dalam kitab Zabur ada, dalam kitab Taurat ada, dalam kitab Injil ada, dalam Al-Qur'an pun ada. Bapak sudah tahu penentuan bulan 12 bulan yang diawali dengan Muharram. Ayatnya nggak tahu juga, ya udah ntar aja tuh Pak. Kalau nggak salah surat Al-Haji itu Pak. Nah ini yatluna kitab Allah. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Jangankan ngerti artinya, paham artinya, membacanya saja itu sudah salah satu kunci sukses dunia dan akhirat. Kalau Bapak pengen tahu itu sukses, kunci sukses Pak, sukses dunia dan akhirat. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan sholat berjamaah di masjid. Itu selalu dilakukan setiap hari. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mengimpakkan hartanya di jalan Allah baik secara sir maupun secara terang-terangan. Sir itu biasanya kemana Pak? Keropak Pak ya. Itu sir. Kalau saya kalau ceramah suka nyuruhnya jangan gede-gede, gope aja, tapi tiap hari. Tapi kalau gope dibungkus dulu Pak, supaya jangan berisik maksud saya. Ya kalau zaman sekarang gope gimana Pak? 1000 aja, 1000 Pak ya. 1000 yang kertas masih ada kan? Ya itu, kalau gope kertas nggak ada.
takut berisik maksud saya, gitu. Nah, kalau seandainya 1000 dikasih sama tetangga, kira-kira gimana Pak? Tetangga kira-kira malah marah nggak sama saya, mengatakan menghina saya, kan begitu Pak ya? Kita mau sedekah. Tapi kalau keropak masjid, keropak ngomong nggak? Jangan 1000 dong, ngomong nggak? Alhamdulillah, makanya masukin Pak tiap hari, tapi syaratnya kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat. Dan kalau kita lakukan itu 3 macam, baca Al-Quran dan juga mendirikan sholat berjamaah dan juga memasukkan tiap ke masjid sehari 1000 aja Pak. Lah kalau setiap ke masjid 5 waktu 1000, 5000 Pak ya. Lah bejat kantong kita Pak. Udah 1000 aja sehari. Kalau bisa subuh gitu Pak. Kenapa? Subuh itu adalah waktu yang paling hebat. Dikatakan waktu yaitu wusta Pak ya, dikatakan wusta. Dan itu saya hadisnya lupa lagi, ada hadisnya, tapi yang saya tahu Allah bersumpah dengan waktu subuh, wal fajri, demi waktu subuh. Ada apa sampai Allah, dan juga wal asri, demi waktu asar. Ada apa di sana sampai Allah bersumpah dengan waktu subuh? Sehingga Rasul pun menyuruh kita jangan bangun dulu setelah sholat subuh kalau matahari belum keluar. Tapi jangan tidur. Jangan tidur. Di sini kan baca Quran Pak ya. Baca Quran. Alhamdulillah ikut baca Al-Qurannya. Kenapa emang Pak? Ada firman Allah juga itu Pak. Tahu nggak Pak firmannya? Kalau kita nggak baca Al-Quran. Subhanallah. Surat Toha ayat 125 Pak. Terbuka di rumah. Ketika dunia sudah kiamat dan kita dikumpulkan di alam mahsyar, nah ini orang banyak mengatakan begini Pak. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kata orang yang dikumpulkan ini, qala ya rabbi, wahai Tuhan kami, kenapa engkau kumpulkan kami di sini dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia saya melihat, mata saya tidak buta. Kata Allah gimana jawabnya? Kadzalik qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yaum tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dijawab di alam mahsyar. Apa itu jawabannya? Begitu juga saya. Dulu saya pernah mendatangkan kepada kamu ayat-ayat saya, yaitu Al-Quranul Karim. Tapi panasitaha, engkau lupakan, tidak membaca Al-Quran. Apalagi subuh Pak ya, ngantuk Pak ya. Ngantuk enggak? Tidak dibaca Al-Qurannya. Kata Allah, panasitaha, engkau lupakan ayat-ayat saya. Maka hari ini al-yauma tunsa, aku akan melupakan tentang kebutaanmu. Nanti pada yaumul qiyamah. Percaya enggak Pak? Kalau percaya bukan Islam, tidak beriman. Itu kata Allah dalam surat At-Toha ayat 125 126. Kalau tidak salah di sana Pak itu. Makanya itu alhamdulillah di sini ada tadarusul Quran. Ngikut Pak semuanya. Lah, mau kapan lagi Pak? Ntar keburu mati repot. Buta di sana ntar mau. Di sana buta mau nggak? Ini kata Allah bukan kata saya. Kata Allah, lihatkan mata kita. Makanya ada firman Allah juga dalam surat apa itu Al-Qasas Pak ya. Wabtaqi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah oleh kamu apa yang telah aku berikan kepada kamu, pahala akhirat. Ada orang mengatakan saya miskin, saya nggak punya duit, mau sedekah 1000 juga nggak ada. Kalau 1000 pasti ikhlas Pak. Pasti ya. Pasti ikhlas 1000. Dapat rokok nggak 1 batang? Ikhlas sudah tuh insyaallah. Kalau masih dapat rokok, mendingan gue beli rokok, kan begitu Pak ya. Udah pasti ikhlas itu. Cari dengan apa? Kalau dia mengatakan dia tidak punya apa-apa, Allah memberikan mata kita untuk dilihatkan kepada mana? Carilah akhirat dengan mata yang telah Allah berikan kepada kita. Dulu kita minta nggak mata sama Allah? Bapak pernah minta?
hidung, kuping, mulut, tangan, enggak mintakan tapi Allah kasih. Nah itu jangan disia-siakan kata Allah. Carilah deh pahala untuk di akhirat dengan itu saja. Kalau memang dia orang miskin tidak punya apa-apa. Sholat berjamaah, baca Al-Quran, di rumah nggak punya apa-apa. Di sini katanya kata Bang Haji Muslim suka ada makanan. Itu rezeki nggak? Rezeki. Itu makanya sukses dunia akhirat. Apa sukses akhiratnya? Liwafiyahum ujurahum kata Allah. Kalau kita selalu sholat berjamaah, membaca Al-Quran, ya sholat dulu lah, saya baca dulu kan ya Pak. Baca Al-Quran, mau pulang atau sebelum baca Al-Quran, keropak isi 1000 perak. Udah 3 macam kan itu Pak. Yang tadi katakan Allah, aqamus shalah yatlunal kitab wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum yunfikun. Apa aja itu tijaratan lan tabur kata Allah. Dia sedang berniaga dengan Allah yang tidak ada ruginya. Kalau kita dagang ada ruginya nggak Pak? Kalau dengan Allah walaupun 1000 perak modalnya nggak ada ruginya. Dan sukses akhiratnya liwafiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan pahalanya. Rasul dalam hadisnya mengatakan ketika Allah yang menyempurnakan, tidak ada bedanya seperti kita. Kalau bulan Ramadan suka ada yang jual ayam kecil nggak Pak di sini? Yang merah, yang hijau gitu, ada nggak yang kuning? Kecil nggak itu Pak? 1000 perak. Tapi kalau diurus sama yang beli 3 bulan gede nggak? Ini yang ngurus cepet itu cepet 1000. Allah bukan manusia. Bisa jadi 1000 perak pahalanya 1 triliun nanti Allah sempurnakan di akhirat pahalanya. Kalau kita ikhlas mencari yang ikhlas, jangan 10.000 ntar ngomong lu tadi berapa 1000, gua mah 10 dong, udah nggak ikhlas tuh. Nyari yang ikhlas saja. Yang di rumah sudah ngagoler gitu Pak, di rumah gopean kan gitu Pak ya. Ya gope juga nggak apa-apa, tapi bungkus dulu pakai amplop, pakai kertas kayak gitu supaya jangan berisik maksud saya. Itu sukses akhirat ini kata Allah Pak. Dunianya apa? Wa yazidahum min fadli. Allah akan menambah dan menambah dunianya. Bahkan Allah katakan innahu ghafurun syakur. Allah akan mengampuni orang tersebut dan Allah akan bersyukur kepada orang tersebut. Kira-kira ketuker nggak Pak? Yang harus bersyukur siapa? Tapi Allah bersyukur karena kita melakukan 3 macam tadi. Satu apa Pak? Sholat. Jadi lupa lagi. Yang kedua apa? Baca Quran. Yang ketiga? Berapa sedekahnya? Gope. Kenapa kalau kita pikir-pikir juga, kalau setiap subuh ada 100 orang gope, sehari dapat berapa mesin? Hah? 50? Kalau 1000? 100.000. Kalau sebulan 3 juta Pak. Masya Allah, tabarakallah. Ya kita lah kaum muslim ini yang harus memakmurkan Mas, bukan siapa-siapa. Walaupun kita nuntut 1000 gitu Pak. Ini berjamaah sholatnya. Paham ya Pak ya? Paham. Kalau subuh mulai ya Pak, ikut tadar. Kalau nggak kerja, kalau kerja mah kerja aja, ntar berhentiin lagi, punya duit lagi, sodakonya gimana? Gitu. Subhanallah. Nah itu insya Allah, karena itu adalah sholat berjamaah. Nah ada udurnya sholat berjamaah itu ketika hujan yang bisa membasahi pakaian dan membasahi bawahnya sendal. Kita tidak harus, artinya kalau nggak berjamaah pun nggak dapat hukum makruh. Kalau kita mengambil hukumnya hukum apa? Hukum sunnah muakkad. Nah, memang benar kalau tidak membasahi baju itu atau sendal bawahnya, maka itu tidak udzur berjamaah. Qatrul ma'i min sukufit thariq udhrun.
yaitu ketika kita mau ke masjid ngelewati rumah-rumah orang, suka kalaupun hujannya kecil tapi suka ada yang netes nggak Pak dari genteng, suka ada yang netes. Nah ketika tetesan itu adalah dari genteng, maka itu pun bisa netes ke baju kita, bukan basah Pak di sana. Takut nanti itu adalah gentengnya kotor karena banyak burung merpati. Ntar di sana dia ngeluarin kotorannya ke bawah air hujan, netes ke kita jadi hukum najis, maka itu diampuni termasuk udzur. Gitu, termasuk udzur. Wa wahlun, dan juga kalau becek jalannya, itu pun termasuk bisa membasahi bawahnya sendal, maka itu termasuk udzur. Lam ya'man, becek juga kalau tidak aman dia berjalan, bisa ngecret itu air yang di bawah, kita belum tahu di sana ada tai anjing, ada tai kucing, ada tai burung dan sebagainya, najis banyak, campur dengan hujan, ntar keinjak sama kita, apalagi sendalnya sendal jepit. Sendal jepit Pak, jepit maksudnya yang 3 itu kayak bemo gitu Pak ya. Kan kayak bemo itu apa ya? Kayak bemo. Kan itu kalau jalan ceret-ceret, jadi belakangnya naik ke kain kita. Nah kalau itu adalah becek jalannya, termasuk udzur, takut kain kita jadi kena najis. Atalawi subil masifi awiz zalak, atau dia takut terpeleset karena becek jalannya dan licin. Wahurun syadidun, dan juga panas yang sangat menyengat, itu termasuk udzur sholat berjamaah dan sholat Jum'ah. Wa in wajada dhillan yamsi fihi, kalaupun kita punya payung untuk melindungi kita dari hujan dan panas, tetap itu termasuk udzur berjamaah. Wa baradun syadidun, dan juga dingin yang benar-benar dingin Pak. Kalau musim hujan benar dingin Pak ya, nggak kuat, sudah pakai jas juga tetap masih dingin, itu udah sholat di rumah aja. Udzur sholat berjamaah. Wa dzulmatun syadidatun bil laili, kalau malam sangat gelap, mati lampu, takut nanti salah belok gitu Pak, terbelok ke rumah orang lagi. Mending kalau nutup kejedot jidat kita, kalau nutup masuk ke rumah orang, ntar siapa maling lagi, kan repot Pak jadinya. Udah udzur Jum'ah itu termasuknya. Wa masyaqqatun maradun, dan juga sakit yang sangat payah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Kadang-kadang kan imam bacaannya lebih dari 3 bacaan tasbihnya. Seperti saya dulu di sana Pak, di Madinah, subhanallah, banyak yang tidur lagi sholat Pak, lagi ruku dan lagi sujud, banyak yang tidur. Mungkin bukan tidur ngantuk gitu Pak ya, lagi ruku buk aja ke depan gitu, nggak tahu pusing, nggak tahu ngantuk gitu. Kenapa? Karena imamnya baca tasbihnya 11 kali dan bacaannya tartil. Bacaannya tartil, tahu Pak? Tartil pelan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 aja udah lama kita Bapak ya. Kalau baca tartil, bacanya kita murotal, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada yang baca hadar. Hadar itu gimana? Sangat cepat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Itu cepat. Itu kan sunahnya 3 kali, bahkan Rasul nitip, kalaupun kamu tidak baca surat setelah Fatihah, tapi kamu jangan tinggalkan tasbih 3 kali dalam ruku dan sujud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan sholat kita mah lebih daripada itu, cepatnya maksudnya Pak. Cepatnya, betul nggak? Betul. Kadang-kadang kita baru 1 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Allah sami Allahu liman hamidah, imamnya. Gimana Pak? Ya imam tanggung jawab lah. Karena kalau kita lambat aja daripada imam, nanti kena hukum makruh juga Pak. Jangan mendahului, jangan terlalu lambat, kan gitu Pak.
Sholat di kita mah sholatnya satu waktu berapa menit Pak? 5 menit. Cepet amat. Cepet amat 2 menit sholat. Udah hitung aja setengah jam dengan wudunya Pak ya. Setengah jam dengan wudunya atau 1 jam lah nggak apa-apa. 5 kali sholat berapa jam? 5 jam. Kita hidup di alam dunia berapa jam Pak? Sehari semalam. Padahal itulah modal untuk di akhirat. Kenapa harus cepat-cepat? Mau kemana emangnya? Mau kemana Pak? Mati. Mau kemana? Hah? Mau kemana? Mati. Lah setelah mati kita akan mempertanggungjawabkan semua itu Pak. Dan itu sudah diatur oleh ilmu fikih. Ada yang bacanya seperti ini, yang cepat seperti ini, ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang sah, ada yang tidak sah dalam sholat. Jadinya kan begitu Pak. Makanya kita berhati-hati berjamaah. Subhanallah. Emang mau kemana? Ntar masih lama saya. Iyalah maju tetap aja, ujungnya kemana Pak ujungnya? Subhanallah. Nah itu di sini masyakoh dia tidak ikut berjamaah karena imamnya lama, sepertinya begitu Pak ya. Baca subhanallah berapa? 11 kali. Walaupun dia baca cepat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Di belakang di belakang. Maksudnya apa dia? Ngedehem. Podo lama amat katanya kan begitu Pak ya. Ngomong aja tuh, woi lapet woi, woi, udah gitu. Emang kenapa? Ya ngomong dengan ngedehem sama aja kalau batal apa sholatnya. Udah diem aja, ikutin aja imam. Mendingan ngomong, woi gua pulang gitu. Subhanallah. Nah itu Pak aturan sholat seperti itu. Nah di sini dia tidak kuat karena sakitnya payah gitu Pak, sangat sakit, sangat payah sakitnya sampai tidak bisa berjalan ke masjid dan tidak ikut berjamaah karena imamnya lama, barangkali seperti itu, barangkali lama itu lebih daripada kebiasaan. Wa illam tubih al julusa fil fardi, walaupun dia belum diperbolehkan kepayahan sakitnya, masih bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk dalam sholat fardu. La qada'in, tidak termasuk udzur Jum'ah dan berjamaah. Soda'in yasirin, yaitu pusing yang sedikit, tidak termasuk, itu harus tetap berjamaah. Wa mudafa'ati hadatsin, dan juga tidak sodain, itu tidak, maksudnya tidak boleh duduk Pak, bukan udzur berjamaah gitu ya, tapi termasuk juga udzur berjamaahnya. Wa mudafa'ati hadatsin min baulin, dan juga tidak termasuk udzur berjamaah kalau dia menahan hadas Pak. Menahan hadas itu seperti apa? Pengen buang air kecil udah nggak kuat, pengen buang air besar udah nggak kuat, atau aurihin, pengen ngeluarkan racun tanpa warna. Kenapa di racun? Ya baunya aja kecium sama kita, warnanya nggak ada. Itu racun tanpa warna. Maka itu hanya patukrahu as-salatu ma'aha. Kalau kita pengen buang air kecil atau pengen buang air besar, terus kita pengen ngeluarin angin, tapi kita tahan, kita maksakan sholat berjamaah, justru sholatnya jadi makruh karena menahan pengen ngeluarin air kencing ya, air kencing apa? Air seni, air kecil gitu. Karena ada air kecil, ada air besar apa ya? Menahan juga air besar dan juga menahan kan kentut aja Pak ya. Ada bahasa yang lain Pak selain daripada kentut? Nggak ada ya? Udah kentut aja dah gitu. Maksudnya supaya jangan kasar gitu. Kentut aja udah. Hitut itu bahasa Sunda, hitut mah. Hitut mah bahasa Sunda. Nah ngeluarin itu.
ditahan, tapi maksa berjamaah sambil menahan itu, maka hukumnya fatukrahu as-sholatu ma'aha, sholatnya baik berjamaah ataupun sendirian jadi hukum makruh karena sholatnya sambil menahan yang tiga tadi Pak, buang air seni, buang kotoran yang besar, dan juga menahan kentut. Nah, wa in khafa pautal jama'ati law farraga nafsahu, lah kalau saya kentut dulu atau buang air seni dulu, buang air besar dulu, saya berjamaah ketinggalan. Gitu, sholat berjamaah kan pahala jamaah itu sangat besar Pak ya. Dan juga itu menjadikan sukses dunia dan akhirat. Gimana kalau begitu? Walaupun kamu takut ketinggalan sholat berjamaah kalau dia buang air besar dulu, kalau enggak mengeluarkan air dulu, pasti saya ketinggalan. Kalaupun ketinggalan, tetap kalau kita maksakan jadi hukumnya makruh. Mendingan ditinggalin aja dulu, akhirnya kan nggak dapat pahala berjamaahnya Pak kalau dibarengi dengan makruh, karena itu kaitan dengan dzatiyah sholatnya Pak, jadi tidak akan dapat pahala berjamaahnya. Kama sarraha bihi jam'un, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Wa hudusuha fil pardi la yujawizu qat'uhu. Nah sekarang bagaimana? Tadinya enggak pengen kentut, enggak pengen buang air kecil, enggak pengen buang air besar, terus sholat. Setelah dapat 1 rakaat malah pengen datang di dalam tengah-tengah sholat. Itu bagaimana kalau begitu? Batalin jangan sholatnya, itu kan pertanyaannya Pak. Karena kan tadi makruh katanya. Nah di sini ada kalimatnya, wahudusuha, dan ketika baru datangnya setelah kita sholat dalam sholat fardu, la yujawizu qat'uhu, tidak boleh memutuskan sholat. Artinya lebih baik ditahan, tapi tidak dibarengi dengan makruh, karena datangnya itu kepengenan itu adalah setelah kita sedang melakukan sholat. Kenapa? Karena kalau kita memutuskan sholat dengan alasan itu, alasan apapun, kalau tidak dikembalikan dulu kepada sunnah, hukumnya haram memutuskan sholat itu, terkecuali kembalikan dulu kepada sunnah. Artinya saya jadi sholat sunnah aja 2 rakaat, langsung tahiyat, jangan ikut dengan imam, assalamualaikum pulang dah, gitu. Itu nggak jadi haram. Tapi kalau pengen kentutnya, jalan aja pulang ke rumah, dibatalin sholatnya, justru bukan makruh lagi Pak, apa namanya? Haram. Itu nggak boleh seperti itu. Wa mahallu ma dzukira, alah disuruh berhenti Pak. Hah? Ngaco jamnya, ganti Pak kalau ngaco, jangan biarin aja. Subhanallah, kebetulan pas ini di sini pas Pak ya. Wa mahalu madzikra fi hadhi, tempatnya ntar di mana, buat ntar aja udah disuruh berhenti. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Ya udah setuju. Mudah-mudahan apa yang saya barusan sampaikan ada manfaatnya khusus bagi saya, umumnya bagi Bapak sekalian, dan mudah-mudahan pula dengan berkah kita mengkaji ilmu Allah di tempat yang mulia ini, rumah Allah yang mulia ini, segala maksud dan tujuan kita yang baik dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan hamba-hamba Allah yang soleh, dan ketika kita meninggalkan alam dunia ini ada dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau bertanya, silakan Pak. Kalau nggak ada, kita tutup aja dengan berdoa, mangga. Mangga. Itu kita sebagai jamaah boleh nggak baca Alhamdulillah sebelum baca Al-Fatihah? Itu sunnah muakkad di rakaat pertama bagi seluruh orang yang sholat, dia mau imam atau mau makmum. Justru rakaat pertama, Fatihah pertama baca ta'awudz itu sunnah muakkad, artinya ditekankan harus dibaca. Tapi ketika rakaat kedua, ketiga dan keempat itu sunnah saja, tidak pakai muakkad. Kalau Bapak baca dapat pahala sunnah, kalau enggak ya enggak dapat pahala. Kalau dagang
balik modal, nggak punya untung. Mendingan baca, mendingan ditinggal Pak. Ya baca lah. Subhanallah. Ada lagi Pak? Kalau nggak ada kita tutup dengan berdoa, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istauda'tuka ma 'allamtanihi wa qara'tuhu wa sami'tuhu farduduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.